dia kayak nanti ngasih efek lembab gitu di muka, jadinya makeupnya jadi tahan lama. Lebih dari situ aku lanjutin pakai si moisturizer-nya Embryolisse, ini yang ini. Pokoknya kunci dari make up supaya awet itu kulit kita tuh harus benar-benar lembab, benar-benar kayak harus udah siap nempelin make up gitu. Mantap. Saat pengaplikasian moisturizer, usahain kalian tuh nariknya tuh kayak ditarik agak ke bawah. Fungsinya tuh supaya bulu-bulu rambut di wajah kalian tuh tidur gitu. Jadi kan kadang-kadang yang bikin foundation crack itu karena makeup kita tuh kayak nggak searah sama tumbuhnya bulu-bulu di wajah gitu loh. Jadi sekalian supaya tidurin bulu-bulu halusnya, nariknya ke bawah. Situ aku mau lanjut ke foundation. Aku itu hampir nggak pernah pakai concealer. Padahal muka aku kan banyak bekas-bekas jerawat, tapi aku nggak pernah pakai concealer. Aku selalu mixing foundation aku yang cair campur yang padat gitu. Jadi udah cukup untuk bekas-bekas jerawat. Jadi aku nggak pernah pakai concealer. Ini aku pakai foundation dari Lakme dicampur sama foundation padatnya Naturator. Kalau untuk perbandingan foundationnya sendiri gimana, Mbak? Perbandingannya 1:1 aja sih. Yang penting jangan terlalu cair, jangan juga terlalu padat. Jadi di tengah-tengah gitu. 1:1. Nggak ada foundation yang udah nggak perlu dicampur-campur ya, Mbak? Nggak ada. Aku selalu mixing on the spot. Lanjut. Situ aku langsung aplikasiinnya pakai sponge yang sudah dibasahin, jadi kayak agak lembab sedikit, jangan terlalu kering. Aplikasiinnya di tap-tap aja, jangan pernah digeser. Mbak, ada yang nanya Oh, kan si gimana? foundation ini, apalagi kayak maksudnya
beberapa foundation tuh ngasih efek di muka kita tuh kayak lebih matte gitu kan, kayak lebih kering. Nah, tips supaya make up lebih tahan lama tuh wajah kita tuh harus benar-benar lembab dulu gitu. Makanya moisturizer tuh aku bilang wajib sih. Udah gitu kayak lapisan awal sebelum foundation gitu kan. Kadang kan ada beberapa orang yang sensitif sama formula foundation gitu loh. Jadi untuk mempersiapkan dulu mukanya ya Mbak ya? Prep wajahnya dulu. Kayak misalkan buat ke kantor atau acara siang tuh wajib apply sunscreen juga ya. Ini aku skip karena buat tutorial doang. Sunscreen-nya sebelum tadi foundation? Ya, jadi stepnya kalau misalkan kalian mau pakai habis cuci muka, kalian tuh pakai toner dulu, pakai toner, terus pakai moisturizer, sunscreen, baru ke complexion. Mau nanya lagi? Ayo. Yang ngeblend foundation tuh harus benar-benar sabar. Jangan pernah digeser, terus harus pastiin semuanya udah rata. Jadi harus terus di-tap-tap gitu ya Mbak ya? Harus di-tap-tap, jangan malah digeser. Mbak ada tips nggak gimana cara milih warna foundation yang pas buat kulit? Kalau aku ini kan sawo matang, cuman undertone aku tuh ke kuning. Jadi aku selalu milih foundation yang agak kekuningan gitu loh. Walaupun awalnya kelihatan lebih cerah, karena kan semua foundation tuh hampir semuanya tuh oxidize gitu ya, kayak jadi lebih gelap 1-2 tingkat gitu. Dari aku sih pilih yang sesuai dengan undertone kulit. Kebanyakan orang Indonesia sih undertone-nya kuning gitu kan. Terus pilih yang lebih cerah, lebih terang dari kulit kita tuh 1-2 tingkat gitu. Karena nanti setelah kita keringetan atau apa itu akan oxidize kayak menggelap sendiri gitu. Tips dari aku tuh segitu sih. Oke. Udah. Nah, terus aku biasanya pakai highlight, itu foundation yang warna putih. Literally benar-benar warna putih. Ini pakai merek Crayolan, taruh di bawah mata. Kayak ngebentuk huruf V gitu. Blend yang lebih kecil aja ya Mbak itunya? Aku saranin ganti spons yang lebih kecil supaya lebih bisa ngejangkau area bawah matanya. Bagian bawah mata, nih, terus di tengah dagu. Mbak, ada yang nanya lagi, kalau buat cushion, warnanya cara milihnya sama juga kayak foundation atau gimana? Kalau cushion, saran aku tetap sama sih, yang lebih terang. Karena beberapa kayak merek yang aku pakai nih, kayak merek Pixi gitu, tetap aja sih oxidize sesudahnya. Jadi lebih baik yang lebih cerah sedikit. Terang, oke.
Prinsipnya kalau undertone-nya sesuai, misalkan gini, kulit kita undertone kuning, kita paksain beli yang ke arah pink, itu yang bikin efek muka kita tuh abu-abu gitu. Kalau misalkan keterangan tetap di undertone kuning, itu nggak akan ngasih efek abu-abu sih. Gitu. Tengah hidung, terus bagian tengah dahi. Jadi fungsi dari highlight itu tuh memang memfokuskan wajah kita di tengah. Jadi kayak kelihatan lebih kecil, lebih ramping gitu. Namanya Anulite, Mbak. Kenapa? Apa namanya tadi? Highlight ini, Oh, highlight. Oh. Highlight. Mereknya aku pakai Crayolan yang warnanya putih gitu. Kalau kalian mau pakai concealer kayak yang Pond's Age Rewind yang diputar itu juga bisa sih, pilihnya warna terang juga. Terus lanjut ke kontur. Mungkin karena ini buat acara keluarga doang atau kayak nyantai-nyantai di rumah, konturnya mungkin tipis-tipis aja, ada dan tiada. Yang utama, yang terpenting buat aku kontur hidung. Ini pakai kontur krim kontur merek Crayolan juga yang Negro 2, warnanya agak kecoklatan. Pakai spons yang lebih kecil lagi. Kalau bikin kontur hidung, sebisa mungkin bagian highlight tengahnya ini tuh jangan ngelebar gitu. Jadi semakin kecil bagian highlight tengahnya ini tuh makin memberikan efek mancung di hidung gitu. Caranya sama, di tap-tap aja dari bawah. Dari bawah ke atas ya, Mbak? Ya, dari bawah ke arah alis. Ada yang mau nanya? Ya, ada yang nanya. Pokoknya di tap-tap, terus kalau bikin kontur hidung jangan bener-bener kayak bergaris banget. Jadi kayak soft gitu aja, tapi kelihatannya. Sorry, bentar, kayaknya terang banget deh. Terus bagian pipi juga aku kasih kontur dikit. Kalau buat yang wajahnya bundar bulat kayak aku kasih tips buat kontur itu dari bagian atas telinga, bagian paling atas kuping sini, lanjut ke arah bibir. Cuman jangan ditarik sampai bibir, jadi kayak setengah dari pipi aja gitu. Jadi kayak gini. Jadi cuman segini doang. Jadi jangan diterusin sampai ke bawah. Jadi ditariknya dari atas ke bawah ya, Mbak, kalau yang ini? Dari atas kuping, di tap-tap ke bawah. Ke arah bibir, cuman jangan sampai ke bibirnya gitu, kayak setengah jalan aja. Nah, kalau yang mukanya tes pakai konturnya itu, jadi kalian senyum, gini. Nah, ini kan kayak ada lengkungannya gini nih. Nah, kalian ikutin tuh bentuk garis senyum lengkungannya itu, kalian bikin contouring di situ. Jadi kayak ngasih efek muka kalian tuh cabi.
Udah. Terus sama bagian sini dikit rahang. Tiga area itu berarti ya Mbak yang dikontur. Jadi Hidung tadi, hidung, rahang sini, rahang sama tulang pipi. Oke. Oke, terus opsional sih aku biasanya pakai cream blush, tapi kalau kalian yang habis step ini langsung mau di set pakai loose powder juga nggak apa-apa, tapi sini aku pakai cream blush dulu supaya blush on kita tuh kayak lebih awet aja gitu. Sini aku pakai Jafra yang Cashmere Peony. Kalau pakai blush on, kita senyum terus kita apply dari si apa ya, yang pipi ini loh. kalau yang ini caranya dibawanya dari tengah ya Mbak, baru ke belakang. Dari yang depan pipi ini ke arah ke atas. Posisinya agak di atas kontur kita tadi. Oke. Kalau pakai cream blush gini jadi bakal lebih kelihatan nyala ya Mbak, nanti blush on-nya. Beda. Lebih kelihatan nyala, terus kayak lebih tahan lama, karena kan blush on tuh yang paling cepet nggak kelihatan gitu kalau pakai yang powder doang kalau menurut aku. Kayak cepet hilang. Nah, udah dari sini, baru deh kita, ini complexion semuanya udah rapi, baru di set pakai loose powder. Pokoknya ini tuh basicnya make up banget deh, kalau kalian udah menguasai ini, nanti ekspor ke tingkat yang selanjutnya tuh kayak lebih gampang. Nah, jadi kalau make up paling penting tuh complexion dulu Mbak. Paling penting complexionnya, karena banyak ya. Karena walaupun banyak ya. Sebenarnya kayak ada beberapa, maksudnya kalau kalian emang yang mau complexionnya benar-benar kokoh, benar-benar kuat, ya memang stepnya emang agak banyak sampai ke tahap minimal bedak tabur tadi gitu kan. Karena kalau misalnya kita sehari-hari nih, misalkan kayak cuman ke kantor doang, terus kita udah pakai dari rumah nih kayak udah oke nih, udah pakai foundation udah oke. Terus berapa jam keringetan segala macam, kayak misalkan crack atau gombel-gombel kan jadinya kayak percaya diri kita kan kurang gitu kan. Makanya sebenarnya complexion yang paling utama gitu. Nah, sebelum di set pakai bedak tabur, kita tap-tap lagi nih pakai spons yang bekas foundation tadi. Utamain yang bagian bawah mata, karena kan tadi kebentuk kayak lipetan-lipetan bawah mata tuh harus diratain dulu sebelum dipakein bedak.
Kalau kita langsung set pakai bedak padat, kurang bagus ya, Mbak? Dari siapa tuh? Kalau tadi ada dari itu langsung pakai bedak. Jadi gini, complexion tadi itu kan basicnya semuanya tuh kayak krim, oil gitu kan. Nah, kalau misalkan kita langsung tap-tap pakai bedak padat, nah bedak padat itu sebenarnya campuran sama ada oilnya juga gitu, kayak bikin kayak lembab juga gitu. Nah, fungsinya loose powder ini tuh tadi ngeset si yang basahnya complexion itu gitu. Jadi bisa lebih awet. Jadi gimana taunya kalian tuh udah pakai bedak sabun benar apa enggak? Kalian tuh pegang semuanya gini. Kalau semuanya udah bener-bener kering, nggak ada yang lembab, nggak ada yang basah, nggak ada yang kalian pegang pakai tangan, nggak ada yang keceplakan bekas jari, itu berarti udah oke. Saran aku better pakai loose powder aja daripada cuman compact powder sih. Iya. Udah stop di sini, aku langsung lanjut ke bagian alis. Ini pertama disisir dulu, disikat dulu alisnya pakai spoolie buat hilangin bekas-bekas bedak tadi. Ini sih belum sampai bedak. Boleh tuh. Terus tips dari aku buat pakai alis itu, ukurannya tuh gini. Jadi kalian madep depan, dari bagian cuping hidung ini, kalian bikin tarik garis lurus ke arah atas. Nah, ini bagian ujung paling alis. Cuma kita bikin kiri kanan. Bisa nggak sih gede? Terus untuk bagian yang tertingginya, kalian lihat depan, terus tarik garis lurus di samping bola mata hitam ini, bola mata hitam tarik ke atas. Nah, itu batas puncak tertingginya alis, sama yang paling belakangnya kalian bikin garis dari sudut mata kayak gini.
Iya nih kalau yang baru gabung silakan yang mau nanya. Setelah dibingkai, isi dari bagian belakang dulu. Sampai setengah sini aja, jangan sampai depan. Cuma satu dulu. Bagian depannya kita sikat lagi pakai spuli tadi. Arahnya dari depan ke belakang. Ini fungsinya biar nggak terlihat terlalu tebal ya, Mbak? Iya, biar nggak terlalu tebal, nggak terlalu kasar gitu, biar kelihatan lebih natural sih. Nah, udah selesai gini, biasanya aku conceal bagian bawah alisnya lagi supaya bentuknya lebih rapi dan lebih kelihatan. Aku pakai foundation padatnya Naturator tadi, pakai kuas yang ujungnya rata, kita bentuk bawah. Jadi tips juga buat kalian yang nggak mau dicukur alisnya, kalian bisa tutupin juga pakai foundation padat ini gitu, buat membentuk alis. Cukup bagian bawahnya aja ya, Mbak? Bagian bawahnya aja. Kalau misalkan bagian atasnya nggak terlalu berantakan sih, bawahnya aja. Biar lebih on fleek. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya? Ayo, silakan bertanya.
Udah, habis itu paling kalau buat sehari-hari aku tambahin brow mascara supaya lebih awet aja alisnya. Nanti kalau kena air wudhu atau apa nggak hilang. Udah selesai bagian alis. Nah, buat eyeshadow-nya aku ngasih yang simple aja sih, kayak warna kecoklatan gitu, supaya bisa pakai apa maksudnya ke acara apapun, terus pakai kerudung warna apapun, baju warna apapun bisa masuk. Ini yang teknik tersimpel. Aku pakai single eyeshadow dari Nature Republic yang warnanya coklat, yang agak shimmering. Dan nanti aku apply ke seluruh kelop dulu. Aku apply pakai jari aja dulu. Karena kalau coklat masuk ke mana aja ya, Mbak. Jadi lebih baik Benar-benar. milih itu ya. Coklat masuk ke warna apapun, cuman nanti kalau misalnya kalian mau praktekin di rumah dengan warna lain, ya sama aja sih step-stepnya. Ini pakai yang glittery eyeshadow dulu, ditaruh di seluruh kelopak mata dulu, pakai jari, ditap-tap aja. Udah, baru bagian atasnya kita blending pakai eyeshadow warna coklat juga. Pakai kuas blending warna coklat yang agak muda untuk ngasih transisi di bagian atas eyeshadow yang pertama. Jadi arahnya di bawahnya tuh dari arah luar sini ke arah depan, terus balik lagi kayak wiper mobil gitu loh. Dari arah luar ke dalam, luar ke dalam. Tuh. Gitu. Mbak, ada yang nanya katanya kalau di kelopak mata boleh warna terang apa enggak? Boleh. Jadi prinsipnya kalau teknik eyeshadow yang dasar itu, kita pakai warna di crease ini yang agak lebih muda. Kemudian untuk di sudut matanya itu lebih gelap. Nah, bagian kelopaknya ini justru memang yang agak terang atau yang kayak highlight-highlight gitu biar lebih nonjolin. Cuman ini kan karena buat sehari-hari atau kayak biar kelihatan lebih natural, aku pakai cuma 2 warna yang senada aja sih. Gitu. Jadi bisa ya. Jadi bisa.
Nah, udah gitu bagian bawahnya juga sama, kita kasih eyeshadow yang warna sama supaya nggak apa ya, balance gitu atas bawahnya supaya balance. Dari arah luar juga ke dalam. Nah, untuk eyeshadow-nya udah gini aja sih aku. Nyaraninnya yang simple buat sehari-hari. Terus kalau misalkan biar ngasih efek matanya lebih besar dan lebih segar, kita kasih eyeliner warna putih di waterline-nya. Kayak gini. Terus opsional abis ini kalian kalau misalkan mau pakai bulu mata atau langsung pakai maskara juga nggak apa-apa. Kalau sekarang aku mau coba nunjukin gimana pakai bulu mata sih. Pakai bulu mata di apa ya, diri sendiri tuh kalian tuh harus jepit dulu bulu mata kalian. Oh ya, by the way, karena mata aku tuh kecil, jadi aku tuh jarang banget pakai eyeliner. Jadi biasanya aku jepit gini, terus nanti kan pakai bulu mata. Nah, baru di bagian bawah dari bulu matanya itu aku kasih eyeliner. Jadi aku nggak bikin eyeliner dulu. Karena mata aku kecil, karena misalkan aku pakai bulu eyeliner lagi tuh kayak eyeshadow-nya nanti nggak kelihatan gitu. Kalau kalian yang memang matanya agak besar, kalian boleh pakai eyeliner dulu sebelum pakai bulu mata. Udah, terus mana ya? Kalian ukur dulu panjang bulu matanya, kira-kira kepanjangan atau enggak. Kira-kira dulu. Ya, aku pas kalau ini. Kalau misalkan kalian bulu matanya kepanjangan, usahakan motongnya tuh bagian luar sininya ya, belakangnya. Jangan bagian depan. Cara pakai bulu mata sendiri itu, kalian tempelin dulu di bagian tengah, sedekat mungkin dengan bulu mata asli kalian. Udah nempel gini, baru belakangnya yang ditarik. Nah, udah nempel gini, baru bagian depannya, kalau misalkan bagian depannya agak susah, aku biasanya pakai pinset.
Udah. Nah, kan karena tadi bulu mata kita yang asli awalnya udah kita jepit pakai penjepit bulu mata, jadinya tuh bulu mata kita tuh langsung kayak nyatu sama bulu mata palsu. Jadi nggak ada yang ini bulu mata palsu, bulu mata kita tuh nggak turun. Jadi dua-duanya udah naik ke atas gitu. Baru habis itu aku pakein maskara dulu. Baru bagian-bagian yang kosong di bulu matanya tuh kita isi pakai eyeliner cair. Ini aku pakai dari Wardah. Gitu. Jadi kayak lebih penuh, nggak ada gap antara bulu mata palsu sama bulu mata asli. Sampai satu lagi. Kalau misalkan di bulu mata palsu kayak ada sisa benang yang lebih panjang, itu kalian harus gunting dulu. Karena nanti bakal nyolok-nyolok mata. Kalau untuk lemnya sendiri lebih bagus yang putih apa yang hitam, Mbak? Kalau aku saranin yang putih, karena kalau kita belum expert banget pakainya, nanti tuh bleberan nempel-nempel kemana-mana gitu loh. Aku saranin sih yang putih. Ini sama, kita jepit lagi dulu. Ini fungsi yang maskara itu sekalian nyatain bulu mata asli juga ya, Mbak? Bener. Jadi biar
kelihatannya tuh nggak palsu-palsu banget. Udah, terus bagian maskara bawah bulu matanya juga di maskarain aja. Oh, udah bagian mata kurang lebihnya kayak gini. Nah, udah selesai mata, lanjut lagi ke bagian muka. Ini aku pakai kontur luar, kontur powder. Ini pakai dari Makeover. Kita tempatin di tempat kontur kita tadi. Jadi kayak mempertegas lagi aja. Bagian hidung nggak aku kasih. Bulan. Terus pakai blush on. Pakai blush on powder sama kayak tadi kita senyum terus tap. Pemilihan blush on-nya bagus warna apa, Mbak? Kalau untuk kulit yang kalau kulit yang putih itu mah semua blush on kayaknya masuk ya. Kalau yang agak-agak gelap gitu, pinknya tuh yang kayak pinknya tuh agak-agak kelihatan lebih gonjreng gitu. Terus atau enggak warna-warna koral kayak keorenan itu juga bagus. Jangan pilih yang kayak pink, baby pink gitu, baby pink kayak gitu jangan sih. Udah tinggal kasih highlighter aja deh. Nah, aku pakai highlighter biasanya di tulang pipi yang paling tinggi sini. Di dagu. Di tengah hidung pakai jari aja. Sama di dahi. Sama di sudut mata juga dikasih. Udah baru lanjut ke lipstick. Aku sih buat sehari-hari nyaraninnya pakai lipstick yang nude atau di ombre aja. Hari ini aku kayaknya pengen ombre aja.
sama pakai lipstick Maybelline yang nomor 65. Kalau kalian pengen warna nude gini aja juga udah cukup. Kalau misalkan model ombre tinggal kasih warna yang agak terang atau warna merah di bagian dalamnya. Rapi nude deh. Jadi yang terang buat di tengah ya, Mbak? Iya. Aku suka banget sih teknik ombre ini karena ngasih kesan look kita tuh kayak lebih cute, terus kayak kelihatan lebih awet muda gitu loh, kayak lebih muda. Kalau aku. Nah, kalau kalian pengen tampilan lipstiknya yang matte, kayak gini aja udah sih. Kalau misalkan lebih pengen fresh lagi, boleh tambahin lip gloss yang warnanya nude juga di bagian luarnya aja, jangan bagian dalamnya. Step terakhir, semprotin lagi setting spray Hydrotropik yang warna ungu ini biar lebih tahan lama lagi. Buat sih. Oke, amping lagi juga nggak apa-apa. Sama aja. Aja, Mbak. Sama aja. Udah beres. Gampang banget kan? Jadi keset ya, Mbak, kalau yang terakhir itu. Jadi biar nggak kelihatan dempul banget gitu. Jadi kayak kelihatan kayak lebih natural gitu loh. Jadi kayak kulit kita. Gitu. Gampang banget kan. Terus kayak buat sehari-hari juga nggak terlalu menor lah. Sip, bagus banget sumpah sih ini hasilnya. Kayak Lebaran harus banget mencoba nih ya. Lebaran di rumah aja, tetap cantik. Harus dicoba. Jadi nanti Mbak, kan ini ada yang nanya. Ada yang nanya nih, Mbak. Ini pertanyaannya bagus nih. Ada nggak, Mbak, rekomen lokal yang bagus katanya gitu? Apa lokal? Produk-produk lokal yang bagus yang Mbak rekomendasiin gitu. Sekarang udah banyak banget sih produk-produk lokal yang bagus. Aku pun dari awal start jadi MUA pun karena modalnya masih dikit tuh aku masih pakai produk-produk lokal, produk-produk drugstore kayak gitu kan. Kayak misalkan untuk foundation kayak yang yang ini nih, yang Lakme aku tadi nih, ini tuh murah banget tapi hasilnya tuh nggak kalah sama yang produk MAC atau Makeup Forever gitu kan. Ini saran aku bagus. Terus kalau dari cushion, Purbasari sama Pixi sih itu oke banget sih. Coveragenya juara banget. Kayak terus setting spray yang dari Studio Tropic ini, kalian tuh wajib coba. Ini tuh bagus banget, sebagus itu. Aku tadinya pakai Shu Umura, aku udah beralih ke sini karena hasilnya tuh bagus gitu. Yang lain-lainnya kayak makeover atau dari Wardah sendiri sih juga aku bilang udah oke sih, udah bagus sih.
nggak kalah pokoknya sama ya sama produk luar. Jadi sebenarnya bukan apa mereknya, brandnya apa, balik lagi kita belajar tekniknya. Jadi kita pakai produk apapun, hasilnya tuh insya Allah mah sama gitu. Betul. Berarti harus ningkatin tekniknya gitu ya, Mbak. Produknya mah Harus bisa. produknya bisa apa aja Terus nih, yang Mbak, tekniknya. ada yang mau nanya lagi. Nah, kalau misalnya ada yang pengen mau make up sama Mbak Dewi nih, kontaknya kemana katanya gitu? Bisa follow Instagram aku di bydewirizky.makeup, itu banyak portofolio aku, juga ada kontaknya. Terus kalau mau yang untuk nyari wedding, untuk makeup wedding nih, yang untuk akad nikah doang selama masih corona, bisa follow Instagramnya oderi.wedding, itu khusus wedding aku gitu. Kalau yang by Dewi Rizky Makeup itu untuk semuanya sih, photoshoot, engagement, graduation gitu. Jadi bisa follow oderi.wedding atau by Dewi Rizky.makeup gitu. Ya, makasih banyak ya Mbak infonya. Iya. Terus ini sebelum ada yang mau tanya-tanya lagi, ini aku mau mempersilahkan dulu untuk dari Heyspace-nya, Mas Yudi, silakan. Baik, terima kasih Mbak Wi dan Mbak Gebi. Ini saya kayaknya cowok sendiri ya di dalam grupnya. Apa-apa Mas nanti bisa ngajarin istrinya. Ya benar, dari tadi istri saya juga ngeliat kok dari samping. Terima kasih banget Mbak Dewi telah berbagi ilmu di Heyspace dan ibu-ibu ya yang ada di grup ini. Terima kasih sudah hadir dan ini adalah salah satu bentuk kita berbagi ilmu ya selama masa pandemi corona, karena kita tahu sekarang kita nggak bisa kemana-mana dalam bebas ya, secara bebas, tapi kita tetap bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, sebelum saya akhiri sesi makeup kali ini, dan tentunya luar biasa ya, saya tadi melihat tampakan awal, sekarang tiba-tiba sudah ini ya, luar biasa. Kita mau share sedikit sih tentang Bapak dan Ibu kalau yang belum tahu tentang Heyspace. Jadi Heyspace adalah sebenarnya dia adalah provider office ya, dan kita nggak cuma office, juga ada event. Jadi sebelumnya sebelum ada online beauty class ini, kita sudah ngadain kurang lebih 4 kali ada makeup event ya di event space kita. Dan di sini Heyspace buat ibu-ibu yang ingin memiliki usaha bisa mendapatkan di sini, karena kita nggak cuma ada service office, kita juga ada co-working office ya, mulai dari 75.000 per hari. Lokasinya di mana? Lokasinya di Kota Casablanca, dekat Kuningan. Dan ini adalah pusat bisnis. Kita tahu saat ini sedang corona, jadi mall-nya ditutup, tapi kantornya tetap buka sebenarnya. Lalu banyak fasilitas di sini, kantor di sini, jadi daripada nongkrong di Starbucks, mungkin bisa juga di tempat kita. Itu free flow coffee and tea, dan dilengkapi dengan internet dan berbagai fasilitas lainnya. Selain itu juga, selain daripada coworking, service office, kita punya meeting room dan event space. Jadi kalau mau kumpul, mau gathering, nanti bisa pakai di tempat kita. Dan setelah pun PSBB ini, kita sudah melakukan protokol COVID ya. Jadi semua bangkunya sudah dikelang satu, sehingga suatu saat nanti kalau dibuka ya, kalau sudah disilakan pemerintah untuk berkumpul, maka kita sudah ready. Dan tidak hanya di Kota Casablanca, kita punya di BSD. Dan buat teman-teman juga ingin memulai usaha, kita ada pembuatan PT ya, dan ada juga virtual office. Nah, jadi Heyspace ini one stop business solution. Dan nanti pun kalau Mbak Dewi mau bikin event makeup, bisa di tempat kita, tidak masalah. Nah, karena tempat kita bisa menampung sampai 30-50 orang untuk acara makeup seperti ini. Dan tentunya kita doakan semoga pandemi ini cepat selesai. Itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, dan
Ini tadi saya dapat pesan katanya final look-nya cantik Mbak katanya. Nah, Masya Allah, terima kasih. Baik Mbak Gaby, silahkan kembali ke Mbak Gaby. Ya, makasih banyak Mas Yudi. Ini kita udah lihat tadi make up-nya. Ini mungkin ada teman-teman lain yang mau tanya-tanya sama Mbak Dewi. Silakan yang mau tanya. Kali-kali ada yang baru berpikiran mau terjun ke dunia MUA gitu, ada yang mau ditanyain. Benar. Mumpung ada narasumbernya nih. Mana? Belum pada ini ya nih, connect. Oke, kayaknya udah nih Mbak. Tanya-tanyanya tadi udah cukup kayaknya. Nggak ada pertanyaan lain. Makasih banyak nih Mbak Dewi atas ilmunya hari ini. Benar-benar sangat berguna buat tampil cantik lebaran di rumah. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya, nanti bisa dipraktekin sama teman-teman yang lihat hari ini. Makasih banyak. Kalau menurut aku ini benar-benar membantu nih ilmunya nih buat yang lagi mau belajar. Makasih banyak. Dari aku itu aja. Dari Mbak Dewi, ada yang mau diomongin lagi sebelum aku tutup? Aku juga ngucapin makasih yang udah mau join. Semoga ilmu dari aku ini bermanfaat, jadi kayak ilmu yang bisa dipakai untuk nanti-nantinya gitu kan. Terus tetap semangat, mudah-mudahan pandemi corona ini tuh cepat berakhir, mudah-mudahan kita semua bisa beraktivitas normal kembali. Pesan aku tetap please lebaran tetap stay at home karena kita pengen cepat-cepat pulih nih gitu. Betul. Stay di rumah aja ya Mbak. Iya, jangan ke mall deh. Ya, betul. Silakan aku kembalikan lagi ke Mas Yudi. Oke, thank you banget Mbak Dewi. Kita izin boleh kita naikin di channel YouTube kita ya Mbak Dewi ya, video kali ini. Boleh, silahkan. Ya. Nah nanti dan kalau ada pertanyaan lagi kita akan live lagi ke Mbak Dewi. Semoga banyak yang membantu ataupun tampak lebih cantik ya selama lebaran di rumah saja. Baik, terima kasih Mbak Dewi, terima kasih Mbak Gaby, terima kasih para ibu-ibu yang berada di room ini yang telah datang. Dan sampai jumpa lagi pada sesi-sesi online kelas, online beauty class maupun online yang lain. Dan berikutnya sesi kita adalah pitching untuk usaha ya, kecil menengah. Jadi para mentor kita di HISPIS, One Stop Business Solution, akan memberikan kesempatan buat para pengusaha yang terdampak pandemi corona, khususnya yang menengah, kelas menengah ke bawah, untuk mendapatkan coaching dan juga bantuan financial bisnis dan pendidikan supaya bisnisnya kembali maju lagi. Itu saja. Terima kasih dan sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Dadah semuanya. Dadah.